Yo, halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gue, Sarpimen. Jadi pada video kali ini kita bakal latihan otot chest ya. Dan juga otot tricep guys, kita akan melatih otot tricep. Jadi chest dan tricep adalah salah satu kombinasi yang sering banget gue pakai ya saat latihan. Karena menurut gue pribadi itu combo lah ya, kayak cocok untuk digabung. Dan untuk bagian bicep biasanya gue latih digabung dengan latihan otot back dan bahu ya. Dan hari ini gue bakal pakai pakaian yang bisa dibilang cukup melegenda ya di alur cerita hidup gue saat gue mulai nge-gym gitu ya. Itu adalah pakaian ini dia guys. Ini adalah kaos kutang berwarna abu. Kalian pasti bakal sering banget lihat gue pakai ini karena gue punya nggak cuma satu. Dan ini adalah salah satu pakaian favorit gue untuk gue pakai nge-gym ya. Karena ya ini tuh bener-bener jadi saksi perjalanan hidup gua. Dan dari kayak badan gua kecil, badan gua bener-bener kayak lemak semua, sampai mungkin sekarang udah lebih better, lebih oke gitu ya. Jadi kayak ini menjadi saksi guys ya. Jadi ingat, bukannya gua nggak pernah ganti, tapi gue emang punya banyak warna begini ya. Ini tuh kaos kutang biasa sih guys, cuman kayak jujur ini tuh wah jadi saksi perjalanan progres gua banget gitu ya. Jadi hari ini gue bakal nge-gym setelah asar, jadi kayak gue bakal ibadah dulu. Karena ya cuacanya juga kalau kalian di daerah kalian mungkin sama kayak gue, cuacanya tuh bener sekarang tuh kayak gersang, panas, terus juga bener-bener membuat gosong ya. Jadi ya gue pengen sedikit agak adem baru nanti gue bakal otw ke tempat gym. Dan bisa dibilang sih sebenarnya untuk otot dada gue sih jujur improve ya. Mungkin kalian di kamera juga ngelihat ini udah mulai kelihatan untuk tengah ya. Dan mungkin gue udah bisa menggerak-gerakan gini. ini sen kanan. Mirror nggak ya di kamera? Ini sen kiri. Ini hazard. Cuman emang belum terlalu besar gitu ya otot dada gue ya. Dan gue jujur sih belum nimbang. Cuman gue bakal nimbang nanti di bulan Mei ya. Jadi gue bakal menimbang body fat dan segala macamnya di bulan Mei. Jadi kita bakal lihat ya semuanya. Dan bisa dibilang sih untuk saat ini progres gue alhamdulillah sesuai harapan. Dan juga gue udah mulai minum kreatin guys. Ini tuh kreatin di dalam ini. Gue minum 10 graman karena bisa dibilang kayak gue biasanya minum 2 hari sekali ya, 10 gram. Jadi 10 gram itu buat 2 hari baru minum lagi, 2 hari baru minum lagi kayak gitu. Dan kreatin ini gue baru mulai konsumsi lagi tuh sekitar 2 hari sebelum bulan April. Jadi kayak gue kembali mengkonsumsi kreatin setelah bulan puasa. Kenapa gue off di bulan puasa? Karena kan konsumsi air yang gue minum kan belum tentu maksimal kan di bulan puasa. Kayak gue udah kadang udah kembung duluan. Jadi gue milih untuk tidak mengkonsumsi kreatin di bulan puasa kayak gitu guys ya. Karena ya bisa dibilang kayak gue kan kayak minum air tuh minimal sehari 2 liter. Tapi kalau misalkan bulan puasa ya mungkin ya gue minum di 1,5 atau 2 liter karena terkadang suka kembung duluan kan. Jadi kayak gitu. Jadi ini untuk otot bicep sih udah mulai improve, cuman untuk detailnya masih kurang karena body fat gue masih tinggi. Dan ya hari ini pokoknya gue harap sih latihannya bisa maksimal ya guys, dan bisa lebih improve. Karena setelah gue minum kreatin bener-bener kan gue kan off tuh sebulan ya, gak minum kreatin gue sebulan. Dan setelah gue minum tuh bener-bener kayak selang beberapa hari kemudian itu bener-bener tenaga gue tuh improve guys, kayak bener-bener repetisi nambah, terus juga flow makin oke. Jadi kayak kreatin emang berpengaruh sih ya untuk meningkatkan repetisi kalian ya. Untuk progressive overload tuh benar-benar ngaruh. Dan untuk ngepump juga ngaruh ya. Jadi kayak ya konsumsilah kreatin kalau misalkan kalian sudah mencukupi kebutuhan protein. Meskipun kebutuhan protein gue juga belum 100% tercukupi ya. Gue paling konsumsi tuh protein itu di 2 kali lean mass. Lean mass itu apa? Itu adalah jumlah otot gua. Jadi misalkan otot gue 66 kilo ya, gue konsumsi protein itu 120 gram kayak gitu ya, paling minimal. Kalau bisa lebih ya maksimal gue di 150 gram lah ya. Dan balik lagi sesuai kemampuan budget masing-masing, karena gue ini menggunakan dana pelajar. Jadi gue mencoba untuk meminimalisirkan ya sebisa mungkin kayak pengeluaran gue gitu. Jadi kayak gue masih perhitungan untuk protein ya. Nggak yang kayak gue langsung beli itu enggak guys. Jadi kayak dada ayam juga sehari 400 gram saat nge-gym. Kalau rest day gue nggak makan dada ayam fillet kayak gitu, gue makan protein yang ada di rumah ya kayak gitu guys. Jadi kayak sesuaikanlah dengan keadaan kalian gitu. Jangan kalian paksakan gue pengen protein tinggi tapi gue harus hemat, bener hemat, itu jangan ya. Kalian juga butuh pengeluaran untuk
yang lainnya lah gitu. Jadi kayak kalian jangan berfokus pada protein, apalagi kalian yang masih dana pelajar dan belum punya penghasilan kayak gitu. Jadi karena gue juga masih dana pelajar, itulah pola konsumsi protein gue nggak yang bener-bener expert dalam mengkonsumsi protein ya. Ya udah semampunya saya saja. Kalau saya lagi tidak membeli dada ayam, ya udah gue makan pakai telur, terus kayak gue makan protein nabati, ya udah mau enjoy aja ya kayak gitu. Oke, abis ini kita bakal langsung menuju ke latihan aja, dan semoga latihan kali ini tuh bisa enjoy lah kalian nontonnya, dan ada ilmu yang bisa kalian ambil. Dan juga mungkin kalian yang mau komentar, silahkan komen aja di kolom komentar, siapa tahu ada ilmu juga dari kalian yang bisa gue ambil gitu. Kita harus saling simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan. So, semoga enjoy di video kali ini. Oke guys, jadi untuk awal-awal seperti biasa gue pemanasan menggunakan kabel ya. Jadi ini tuh kalian juga bisa alternatifnya pakai pack deck, yang dimana ini tuh supaya memancing kontraksi awal kalian ketika ingin latihan chest ya. Jadi dari salah satu saran influencer yang udah gue lakuin ini sekitar 3 bulanan lah ya, udah lama. Dan ternyata bener guys, ini bener-bener mengimprove dada gua, yang dimana kalian sebelum latihan gerakan push untuk dada ya, push itu kayak misalkan yang menggunakan dumbbell ataupun Smith machine ya. Jadi kalian bisa melakukan gerakan kabel kayak gini, atau kalian alternatifnya pakai pack deck. Ini gue lakuin cukup 3 set aja. Jadi kayak buat memancing kontraksi awal supaya kontraksi pada gerakan push itu bisa lebih maksimal. Nah, setelah gue lakuin sih jujur dada gue improve ya guys. Mulai dari side chest, lower chest, dan ketebalan dari dada itu sendiri kayak udah mulai lebih kelihatan gitu. Walaupun gue tahu masih banyak kekurangan di otot dada gue ya. Nah, selanjutnya gue lanjut dengan gerakan push. Ini gue pakai dumbbell incline ya. Ini gue posisi incline, dan ini dumbbell 30 kilo kali 2 berarti total 60 kilo. Dan ini gua mainin sekitar 4 set ya. Cuman kalau misalkan di masing-masing variasi gue cuma ngerekam sekitar 1 set ya. Jadi kayak ya udah 1 set juga udah cukup menurut gua. Dan ini gue mainin sekitar 4 set sampai failure guys. Tapi jujur ini berasa banget ya. Jadi kalian yang misalkan pengen ngedevelopment atau mengembangkan otot chest kalian, gua saranin kalian menggunakan dumbbell. Kenapa? Karena menurut gue gerakannya kayak lebih enak dan lebih leluasa kalau menggunakan dumbbell ya. Nah, tapi balik lagi guys, kadang dumbbell itu kan buat orang-orang yang pemula itu kan kayak susah buat nyimbanginnya kan. Tapi kalian harus belajar. Itulah fungsinya kalian belajar ya, untuk bisa memaksimalkan gerakan pada setiap set kalian gitu ya. Nah, jadi ini selanjutnya gue lanjut ke chest press machine ya. Ini gue main di 60 kilo. Jujur sih ini berasa guys. Ini tuh gue mainin sekitar 5 set. Ini gue main 60 kilo itu 3 set, 50 kilo 2 set. Jadi total 5 set. Ini gue bener-bener nge-push sampai failure. Kalian jangan salvo sama muka gue ya, karena ini bener-bener berat guys ya. Sebenarnya gue bisa di 65 kalau misalkan gue lihat dari repetisi, cuman kayak gue feeling gue mengatakan di 60. Jadi ya udah gue di 60 ya. Dan ini gue sedikit squeeze, terus gue lanjut lagi dorong, masih bisa ya. Intinya sampai failure dan gak bisa dorong lagi. Intinya gue lakuin dengan set yang tadi gue bilang. Ingat, gue cuma satu variasi, satu rekaman aja guys. Jadi biar meminimalisirkan kayak video-video yang lebih pendek gitu loh. Ini gue main selanjutnya kayak mainin pack deck. Nah, jadi pack deck ini gue sebenarnya pakai 2 from ya. Nanti ada lagi video satu lagi pas gue main pack deck. Nah, ini tuh gue megang yang di bagian atas. Ini tuh gue main full stack. Tapi gue nggak tahu berapa kilonya ya kalau full stack di sini. Mungkin sekitar 50 sampai 70 lah ya. Mungkin lebih. Cuman ini tuh bener-bener karena gagangnya ini enteng. Ini kan gagangnya di custom ya sama yang punya gym gue. Jadi kayak bener-bener gue bisa full stack dengan lancar guys, sampai failure tentunya. Nah, ini selanjutnya gue cuman ngubah dari grip pegangannya aja ya, karena di sini bener-bener kayak menurut gue pribadi setiap pegangan itu berpengaruh pada otot yang kena gitu ya. Jadi kayak kalian ini kalau mau latihan tuh perhatiin juga pegangan, grip, dan yang lainnya, karena kenanya itu beda guys. Jadi kayak ya itu penting lah. Dan ini total gue mainin sekitar 5 set seinget gue. Dan bebannya udah gue turunin 3 stack ya. Jadi biar lebih stabil dan lebih maksimal lah ya kontraksi ototnya. Karena beban berat belum tentu kontraksinya lancar. Kok kontraksi sih, kayak belum tentu kenanya itu lancar gitu ya di otot yang kalian tuju kayak gitu. Ya walaupun kalian fokusnya ke sini, cuman kalau misalkan from kalian
nggak bener karena keberatan, itu juga nggak kena guys, sayang tenaga kaliannya doang gitu. Nah ini selanjutnya gue mainin alat ginian, tadi gue pengen ini main di variasi kedua, cuman ya gue lebih milih buat chest press, dan gue nggak kuat di 100 lbs guys. Biasanya gue main di 170 lbs, ini 100 lbs udah lemes tangan gue. Terus ini gue turunin ke 70 lbs ya, ini kayak ya udah gue main cuma satu set doang. Ini sebenarnya gara-gara kayak gue mikir ini udah berat, tangan gue udah bener-bener kayak apa namanya udah lelah gitu ya. Jadi kayak gue bener-bener udah, gue lanjut ke tricep aja abis ini. Jadi ini dia variasi terakhir gue main tricep, tricep push down ya. Jadi ini tuh gue mainin total sekitar 5 set ya, 5 set, dan dengan beban 65 kilo, nggak ada yang gue turunin. Jadi kayak itu udah stay di 65 kilo. Sebenarnya kalau latihan tricep ini kayak buat form bener atau enggaknya sih, jujur kalau misalkan kalian lihat form gue mungkin nggak maksimal ya, cuman kalau di gue nih udah gacor juga ya, udah kena juga dengan tricep gue. Ini adalah salah satu apa namanya gerakan favorit gue, cuman harus tangan gue agak ke atas sih ya. Jadi kalau tricep itu sebenarnya fokus kalian itu cuman ngegerakin siku aja. Cuman ya balik lagi sih guys, apa namanya kayak from orang itu kan beda-beda kan. Jadi kayak ya gue mungkin kurang maksimal di from tricep gue, cuman alhamdulillah udah mulai berkembang tricep gue guys. Cuman mungkin kalau pakai from yang lebih maksimal itu lebih gacor. Nah selanjutnya gue flexing. Jujur di flexing kali ini saya lupa nurunin apa namanya kayak pencerahan ya. Jadi agak sedikit mantul tuh kaca di atas ya. Jadi ya tapi lumayan oke lah ya. Ini gue lumayan suka sama kamera gue dalam merekam. Jadi kayak ini salah satu apa namanya kayak kamera favorit gue lah di HP ini. Jujur sih bagus ya kalau buat ngerekam flexing, karena ya mulai dari cahaya dan yang lainnya tuh kayak bener-bener bagus gitu ya. Cuman nggak tahu juga sih gue di mata kalian gimana. Cuman kalau di mata gue kayak lebih oke aja gitu dari kamera yang sebelumnya kalau dalam merekam ya. Dan ya bisa dibilang sebenarnya itu cuman gue kurangin cahayanya, harusnya bisa gue kurangin cahayanya biar lebih maksimal hasil pumpingnya kelihatan. Cuman gue nggak bakal ngedit cahayanya guys, jadi kalian ngelihat otot gue tuh apa adanya tanpa ada cahaya yang diedit-edit ya, nggak usah lah gue edit-edit. Jadi kayak ya beginilah otot gue. Side chest gue udah mulai improve alhamdulillah. Kalau gue diet mungkin lebih tajam itu side chest gue. Nah kalian bisa lihat dada gue yang ngepam. Sebenarnya ini kayak ya udah kondisi natural gue begini guys. Dan ya thanks for watching buat yang udah nonton. Gue nggak bakal buat video closing, cuman semoga video kali ini bisa berguna buat kalian. Thank you.